Doa secara khusus oleh Syekh. Syekh di sini yang dimaksud adalah mursyid atau khalifahnya atau badalnya. Telah selesai berdoa maka membaca ini dipandu oleh imam, membaca Allahumma anta maqsudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hu Allah panjenengan ingkang kula sejo, sorido panjenengan ingkang kawula suprih utawa kula padosi. Mugi-mugi panjenengan maringi dumateng kawula ing remen saha makrifat dumateng panjenengan, supaya kita mencintai Allah dan betul-betul mengenal Allah. Ya, tentu mengenal di sini bukan sekedar kenal ya. Karena Allah zat yang paling harus dicintai. Allah zat yang paling harus dicintai. Apa zat itu? Zat itu yang dalam bahasa Indonesia menjadi zat ya. Zat itu yang dalam bahasa Indonesia menjadi zat ya. Zat itu kalau di dalam ilmu fisika itu atau di IPA ya, ada berapa? Ada 3 ya. Ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas ya. Zat dalam bentuk uap ya, dalam bentuk asap udara ya. Nah, tetapi kalau di dalam tauhid badul amali itu disebutkan Allahu syai'un laisa kal asya ya. Allah itu sesuatu atau zat ya. Laisa kal asya, akan tapi tidak seperti sesuatu yang lain. Mukhalafatu lil khawaditsi ya. Sesuatu itu lebih pas, bukan yang lain ya. Ya zat itu ya sesuatu itu tadi. Ya jangan dikata barang ya. Enggak bisa, enggak boleh mengatakan barang. Sesuatu itu ya. Mengenal Allah itu tidak sekedar tahu namanya ya. Seperti kalau kita mengenal teman itu, tahu namanya, tahu alamatnya, kadang sampai dengan tahu statusnya gitu ya. Nah, kalau mengenal Allah ini ya kita telah diajari melalui ilmu tauhid dengan sifat-sifat 20 itu. Ya, kemudian juga dikenalkan melalui sifat-sifatnya yang terangkum di dalam Al-Asma Al-Husna. Tetapi di dalam sifat-sifat Al-Husna itu juga masih ada di luar itu ya. Di luar itu masih ada sifat-sifat Allah. Karena segala sifat kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang kita sebut tetapi tidak masuk dalam Al-Asma'ul Husna adalah Ya Hanan, Ya Manan ya. Kan enggak ada itu dalam Asma'ul Husna. Ya, yang Ya Mun'im ya. Mun'im kan juga enggak ada. Padahal Mun'im itu ya Allah itu. Ya. Karena itu di dalam bacaan Asma'ul Husna kita itu sering kita tambah Ya Mun'im, Ya Muntakim gitu ya. Baik, jadi makrifat dumateng panjenengan, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini khususiyah masih belum selesai. Karena itu masih ditambah lagi baca Fatihah. Untuk apa? Untuk niat-niat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam doa. Doa yang dipandu oleh syekh tadi itu atau oleh imam khususiyah itu tadi.
termasuk mendoakan diri sendiri, mendoakan anak, mendoakan cucu bagi yang sudah punya cucu, mendoakan murid, mendoakan jamaah, mendoakan umat Islam, termasuk mendoakan pejabat. Itu perlu mendoakan pejabat. Pejabat itu bisa baik kalau juga kita dukung dengan doa. Ya. Pejabat itu tidak akan korupsi kalau rakyatnya tidak memberikan peluang. Mengapa di Indonesia korupsi banyak? Karena rakyatnya memberi peluang. Banyak yang ingin cepat mendapatkan layanan, padahal datang belakangan. Atau disiplin antri itu banyak yang tidak mau mentaati. Supaya cepat gimana? Amplop yang main. Ya. Kalau amplopnya nggak ada artinya ya, isinya. Jadi salah satu penyebab sulitnya berantas korupsi di Indonesia itu karena tidak semua rakyat mendukung pemberantasan korupsi. Kadang yang vokal korupsi harus diberantas, tetapi justru dia ikut-ikutan mempertahankan korupsi. Nah, diantaranya ya karena sedekah yang salah ya. Itu kan sedekah salah itu ya. Sedekah salah itu sedekah yang mengharapkan imbalan dari orang yang diberi sedekah. Korupsi itu kan termasuk itu ya. Iya, saya kasih uang supaya apa? Urusan saya lancar ya. Ya karena katanya bil fulus kullu syai'in lulus itu ya. Ya. Kalau bidunil fulus ya mampus gitu katanya ya. Ya itu sudah mempertuhan fulus itu namanya ya. Sudah mempertuhan fulus itu. Dan enggak boleh kita lakukan. Baik, Fatihah selesai lalu membaca sholawat ummiyah. Tapi ya jangan dipandu jamaahnya. Sholawat ummiyah koyo ngarep mau. Habis itu jamaah nirokno ngono. Ya, maksudnya yang mana? Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Itu yang dimaksud kaya ngarep mau itu ya. Ya. Jadi salawat yang itu. Ya kalau enggak terbiasa baca ya akhirnya bisa terjebak juga. Ya. Ya, saya rasa enggak perlu disebutkan salawat ummiyah kaya ngarep mau, tapi langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim gitu. Nah, setelah membaca salawat ummiyah dilanjut dengan membaca ya latif. Enggak tahu ini berapa jam ini ya. 16.641 ya. Nah ternyata yang banyak itu ya 3 angka yang awal dibuang. Tinggal 41 gitu ya. Kan tetap sama kan 41. Jadi 16.641 diambil tinggal 41. Lumayan. Baca ya latif. Kalau di dalam istighosah itu ada ya latif juga dan ya badi ya. Ya latif 129. Ya badi berapa kali itu? Ya. 4.000. Ya. Ya dikurangi boleh ya. Lalu salawat lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi yang dimaksud salawat di dalam khususiyah ya salawat ummi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi
wa ala alihi washabihi wasallam. Kemarin sudah kita hitung itu. Ya, mungkin jumlahnya sekitar 7 ya. Berikutnya adalah hadiah Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Begitu. Ini bacaan yang ke-30. Selajeng tawajuh maneh. Tawajuh manah ya. Tawajuh manah kita DP-DP datang hadratullah azza wa jalla kanthi zikir sak kongang kita. Zikir sak kongang kita ya. Gimana? Ya paling tidak 165 kali. Kapan itu? Ya, ini merupakan rangkaian dari khususiyah. Jadi rangkaian dari khususiyah. Gampangnya ya lafal khususiyah yang ke-31 itu. Zikir sebanyak 165 kali. Rampung saking tawajuh selajeng maos donga khususiyah al-khos bil latif, doa ingkang khusus tertamtu kelayan asmanipun Allah Ta'ala. Latif kados ing ngandhap menika. Jadi sudah ada semua ya, tuntunannya sudah lengkap ya. Tinggal membacanya. Sama dengan doa-doa kalau kita punya waktu itu ya. Kalau tidak terbatas dengan kegiatan yang lain ya, kita punya waktu di dalam kitab Bidayah itu kan doanya panjang itu. Jadi selesai tahajud doanya lumayan panjang itu, bagus-bagus gitu doanya. Di dalam kitab Bidayah itu sama khusyuk itu ya. Ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa khususiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Karena itu disebut doa latif tadi itu ya. Karena memang diawali dengan ya latif sampai 3 kali itu. Ya. Ya lumayan lah ini, enggak terlalu panjang kok ya. Allahumma ya latif ya latif ya latif ya man wasi'a lutfuhu. Wasi'a lutfuhu itu mestinya ya. Enggak ada titiknya mestinya itu. Wasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ard. Nas'aluka bi khafiyyi lutfika. Bi khafiyyi lutfikal khafi an tukhfiyana fi khafiyyi lutfikal khafi. Innaka qulta wa anta astaqul qailin wa qaulukal haq. Allahumma latifum bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma nas'aluka ya qawiyyu wa aziz ya mu'inu bi quwwatika wa izzatika ya matinu an takuna lana aunan wa mu'inan fi jami'il aqwali wal ahwal wal af'al wa jami'i ma nahnu bihi min fi'lil khairat wa anta fa'anna kulla syarrin wa nikmatin wa mihnatin qad istahaqqaina min ghaflatina wa dunubina fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hu Allah ya latifu hudat kang welas ya latifu hudat kang welas ya latifu hudat kang welas ya man wasi'a lutfuhu ya man tuhdat wasi'a kang jembar apa lutfuhu welasidat ahlas samawati ing ahline pira-pira langit. Jadi belas kasih Allah itu menjangkau seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Ahlas samawati wal ard. Nas'aluka nyuwun kula
ing tuan bi khofi lutfika kelawan samar-samare pawelas tuan al khofi kang samar. Jadi belas kasih Allah itu sangat samar. Antufyana yen to nyamarake, lanjut dengan pujian innaka qulta wa anta astaqul qailin pujiannya. Wa qaulul haq juga pujian. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha, ini juga pujian. Wa wal qawiyul aziz juga pujian. Ya. Apa permintaan yang di atas tadi itu? Hanya antufyana fi khafi lutfika antufyana, begitu. Lalu berdoa lagi, memohon lagi, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma doa Allah inna sak temani kula nas'aluka iku nyuwun kula ing Tuhan ya qawiyudut duh dat kang kuat, ya azizu duh dat kang mulya, ya mu'inu tudat kang nulungi, bikuwatika lantaran kelawan kekuatan Tuhan, wa izzatika lantaran kelawan kamulyan Tuhan, ya matin tudat kang banget kuwate, antakuna ing yen to ana Tuhan lan dateng kula iku aunan nulungi, wa mu'inan tegese dat kang nulungi fi jami'il aqwali ing dalam sedayane pira-pira pengucap, wal ahwalian pira-pira tingkah, wal af'alilan pira-pira penggawi. Wa jami'i malan sedayane perkawis nanu kang utawi kula iku fi tetep ing dalem utawa netepi ing dalem mah. Fi fi'lil khairati bayane ma nyatane min saking ngelakoni biro-biro kebagusan. Itu permohonannya. Permohonannya lagi, wa antat fa'anna lan yanto nolak Tuhan saking kula kula syarene sedayane awon, wa nikmatin lan siksa. Jadi beda nikmah pakai ain dengan nikmah. Nikmah siksa. Wa minatin lan cubo. Ya, karena itu ketika baca sholawat badar itu harus hati-hati. Tawassalna bismillah. Apa kelanjutannya? Terus wa kulli muja bi ahlil bad. Setelah itu apa? Ilahi apalah, ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah, minal afati wan niqmah, begitu. Jangan lupa sholawat badar. Sekarang apa sholawat al-banjarinya semakin banyak lagunya, sholawat badar kadang menjadi terlupakan ya. Eman selawat badar kalau terlupakan. Termasuk juga sekarang banyak yang ke Simtuduror, akhirnya selawat dibaknya juga terabaikan. Ya mungkin perlu dirancang sedemikian ya, semuanya dibaca. Jadi wa nikmatin wa minatin lan coba kot istahaqqa inakan teman-teman ngehaki kula ing kulli syahrin wa nikmah ha ing nikmah wa mihna min haflatina saking arai kesupen kula wa dunubina lan pinten-pinten dosa kula fa inaka mongko sak temene Tuhan ya anta ya Tuhan iku al-ghafurud kang banget ngapurane Ar-Rahimu tur kang asih. Waqad qulta lan teman-teman ngendika Tuhan wa qauluka utai pangendekan Tuhan iku al-haqqu bener. Wa ya'fu lan ngapura sapa Allah angkasir saking wong akeh. Jadi kadang-kadang
doa itu merem-merem nyelengkong didik gitu ya. Dari sisi mukhatabnya ini ya. Dari mukhatab merem-merem nanggene ghaib ya. Wa qad qulta wa qaulukal haq wa ya'fu an katsir ya. Kok enggak wa ta'fu ya, tapi wa ya'fu an katsir ya. Ya di dalam Al-Qur'an juga sering dijumpai hal semacam itu. Justru itu menjadi penanda kemukjizatan Al-Qur'an. Nabi yang mukjizatnya itu paling besar ya Nabi Muhammad, tapi berupa Al-Qur'an. Kejadian-kejadian luar biasa ya ada, tapi enggak spektakuler seperti Al-Qur'an ya. Ya, Al-Qur'an ini menjadikan umat Islam dari hari ke hari semakin banyak ya. Umat Islam semakin banyak. Yang paling kaya siapa? Umat Islam atau bukan? Ya. Ternyata yang dimiliki oleh umat Islam itu seperti yang disebutkan, siapa yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha ya. Ternyata yang paling kaya adalah umat Islam yang mau sholat sunnah qobliyah subuh. Nah itu yang sunnah loh itu. Lalu yang wajib seperti apa? Konsepnya yang wajib itu jauh lebih banyak pahalanya daripada yang sunnah ya. Ya. Walaupun makannya lebih sering pakai tempe, ternyata paling kaya. Kaya di dunia itu sering-sering membawa masalah di akhirat ya. Ya, ke akhirat itu kan seperti orang bepergian kan. Ya. Orang bepergian untuk sekarang ya paling aman itu ya nggak usah bawa koper besar-besar. Tapi ATM-nya jangan ditinggal itu aja ya. Iya, enak kan? Pergi kemana-mana enteng. Pergi menempuh perjalanan panjang, harus transit di sana, transit di sini. Kok bawa koper besar-besar? Itu ya menyengsarakan diri sendiri. Gitu ya. Pesawatnya transit. Ya. Jadi ke luar negeri itu sering-sering harus ke Jakarta dulu. Kalau ke Jakarta, karena pesawatnya nyambung, itu enggak bisa berangkat dari Malang. Artinya tidak bisa dengan pesawat yang berangkat dari Malang, harus ke Surabaya. Ya. Sampai di tujuan harus transit 3 kali. Ya susah itu ya. Dari Malang ke Surabaya. Dari Surabaya di sana begitu masuk bandara sudah diperiksa sedemikian. Ribet ya. Begitu di Jakarta transit ya. Nanti nyampe di Medan misalnya, di Kuala Namu bandara sana. Di sana ya diperiksa lagi. Masih harus oper lagi ya. Ya, oper kendaraan daratnya sampai 2 atau 3 kali lagi. Kan ribet itu ya. Tapi kalau cukup membawa ATM kan nyaman gitu ya. Baik. Allahumma bihaqqi man la taftabihi. Jadi itu Al-Qur'an luar biasa ya. Ya, karena mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu seperti Nabi Isa itu malah menjadikan umatnya terlalu menyikapinya berlebihan ya, karena bisa menghidupkan orang mati gitu. Akhirnya bukan sekedar dianggap Rasul, namun malah dianggap sebagai Tuhan gitu ya.
itu. Kalau Nabi Muhammad kan enggak sampai sedemikian. Tapi bukan berarti mukjizatnya kalah dengan nabi-nabi yang lain. Allahumma doa Allah bihaqqi man latafta bihi lantaran kelawan hae Nabi Muhammad kang paring welas tuan ing man. Wa wajjatahu lan ngedepaken tuan ing man. Indaka ing dalam ngarsa tuan. Wa ja'alta lan datosaken tuan al-lutfa ing sifat welas al-khafiyya kang samar. Tabi'an ing manut lahu marang man utawa maring man tegese Nabi Muhammad. Haitsu tawajjaha ing dalem pundi panggonan, ing dalem pundi panggenan madhep sapa man, nas'aluka nyuwun kula dumateng Tuhan antu wajihana ing yen to madhepaken Tuhan ing kula intaka ing dalem ngarsa Tuhan, wa antukhfiyana lan yen to nyamaraken Tuhan ing kula bi khafiyyi lutfika kelawan lantaran samari pawelas Tuhan. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka sak temene Tuhan ala kulli syai'in ing atas saben-saben perkawis iku qadirun kuwasa. Ini luar biasa juga ini ya. Wa ja'al talutfal khafiyya tabi'an lahu. Ya. At-lutful khafi tabi'un li nabiyyina Muhammadin haitsu tawajjaha. Ya. Allah secara khusus memperlakukan Nabi Muhammad luar biasanya seperti itu ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang-orang yang ingin betul-betul mencintai Allah harus mengikuti sunnah Rasulullah. Fattabi'uni. Kalau di sini dikatakan ja'al talutfal khafi tabi'an li nabiyyina Muhammad. Sebagaimana doa pada umumnya diawali dengan solawat dan diakhiri dengan solawat pula. Karena itu di sini dikatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita alhamdulillah berada di tengah-tengah umat, berada di tengah-tengah pemeluk Islam yang selalu baca solawat. Jadi ketika mau doa selalu kita baca sholawat, selesai doa kita juga baca sholawat seperti yang disebutkan ini. Wa sallallahu muga-muga paring tambahi rahmat takdim sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali lan ing atase kawula wargane Nabi Muhammad wa sabilan sahabate Nabi Muhammad wa salamalan muga-muga paring tambahi rubo kamulyan sapa Allah ing Nabi Muhammad. Walhamdu tawi sekabehe puji kulillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Lalu ditutup dengan Al-Fatihah ya. Begitu. Tambihun tusannul musafahatu bainal hadirina mabdu'atan minasyaikhil mulakkini ba'dal firahi min hadal wirdir ratibi ma qiraatis sholawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kita semua dinyatakan bahwa bermusyahafah itu disunahkan. Jadi selesai melakukan khususiyah atau selesai melakukan istighosa. Ya. Jadi tidak hanya selesai sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kalau di sini di Gading itu biasa salaman sama khotibnya gitu ya, sama imamnya. Akan lebih baik lagi ya semua salaman. Di desa-desa biasanya begitu.
semua salaman. Mulai dari imamnya. Jadi imamnya tidak berhenti di pengimaman ya. Imamnya mengawali bersalaman dengan orang yang berada pada shaf pertama, atau imamnya berdiri di depan mimbar, kemudian orang yang berada di shaf pertama paling kanan itu mulai salaman sambil jalan ya, terus salaman sampai tuntas shaf terakhir gitu ya. Ya semua akan salaman itu nanti ya. Itu sangat bagus itu, kecuali pada kondisi COVID-19 ini ya. Soalnya juga untuk mencapai kelulusan itu banyak yang mati ya. Kan banyak yang punya ijazah, punya sertifikat LC ya. Tidak harus ke Timur Tengah. Apa LC? Lulus COVID-19 lulus COVID LC. Jadi yang pernah terkena COVID-19 itu sudah punya apa namanya, titel apa, LC lulus corona. Ada yang sampai berdarah-darah sampai meninggal itu. Akhirnya enggak lulus ya. Tapi menjadi mati syahid itu ya, kalau ikhlas ya. Kalau tidak jarak, kan ada yang jarak ya. Siapa yang jarak ya? Ya banyak, di mana-mana yang jarak. Disuruh maskeran juga enggak mau. Gitu. Disuruh jaga jarak juga enggak mau gitu. Padahal di situ sudah ada yang terpapar. Kalau di pesantren ya sulit ya jaga jarak ya. Nah, oleh karena itu yang memang ada gejala ya harus segera isuman ya. Harus segera isuman. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Dipun sunataken salaman antawisipun para hadirin sedaya sakbadanipun rampung saking wirid khususiyah menika hale dipun wiwiti saking guru mursyid nggih. Ya. Kalau diatur misalnya shop yang paling dekat dengan mursyid itu yang persis di depannya itu yang mengawali salaman ya. Kemudian di sebelahnya terus gitu. Ya. Terus puter ya, puter agar semua bisa salaman, itu sangat bagus. Silakan diatur sendiri ya. Sedaya sakbadanipun rampung saking wirid khususiyah menika hale dipun wiwiti saking guru mursyid ingkang mucal baiat sarana maos sholawat nabi sareng-sareng. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marja wal ma'ab. Begitulah hal yang terkait dengan khususiyah ya, tinggal mengamalkan ya. Sudah kita pelajari bersama. Tentu saja di sana sini masih ada kurangnya, tapi sudah lumayan kita banyak informasi mengenai khususiyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.